Terima kasih saudara, masih bersama kami di Sapa Sumbaksel, dan pada segmen ini kami akan menayangkan jawaban dari Ustadz M. Said Mahadir atas pertanyaan yang Anda berikan lewat media sosial kami Kompas TV Palembang. Berikut jawaban selengkapnya dalam segmen Ustadz Menjawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Kompas dimanapun Anda semua berada, terkait dengan hukum pelaksanaan sholat Idul Fitri di rumah boleh atau tidak, maka jawabannya adalah menurut mayoritas ulama diperbolehkan sholat Idul Fitri di rumah. Misalnya saja dalam salah satu pernyataannya, wa naqala al-Muzani 'ani Syafi'i, muridnya Imam Asy-Syafi'i yang bernama Al-Muzani itu menuliskan bahwa kata beliau Imam Asy-Syafi'i itu pernah ngomong begini, wa yusallil 'idainil munfarid fi baitihi, boleh seseorang sholat Idul Fitri dan Idul Adha di rumahnya. Wal musafir, orang yang sedang musafir juga boleh sholat Idul Fitri, Idul Adha di tempat di mana dia sedang berada musafirnya itu ya. Misalnya dia sedang musafir naik motor gitu ya. Kemudian di hari Idul Fitrinya dia berada di sebuah jalan yang sepi gitu kan. Karena dia tahu hari itu adalah hari Id, boleh dia mampir, dia ambil wudhu, dia sholat gitu kan. Di mana dia berada gitu kan. Tentunya kalau seandainya memang ada jamaah ya bagusnya ikut jamaah, tapi secara umum dia boleh. Al musafir wal abdu, hamba sahaya yang dulu untuk keluar rumah saja itu hamba sahaya itu ya nggak boleh. Akhirnya ya boleh dia hamba sahaya yang muslim, dia mengerjakan sholat Idaini, dua hari raya ini di rumah. Kemudian wal mar'atu, kemudian perempuan juga diperbolehkan untuk sholat Id di rumah. Nah, diperbolehkan dalam arti baik ada pandemi atau tidak ada pandemi gitu kan. Dalam kondisi normal pun orang sholat di rumah itu ya boleh-boleh saja gitu kan. Nah, sehingga dari sini misalnya Imam An-Nawawi misalnya mempertegas bahwa di dalam mazhab Syafi'i khususnya sholatnya orang Idul Fitri dan Idul Adha itu tusra. Tusra itu disyariatkan. Disyariatkan itu maksudnya adalah boleh, tidak haram, bukan bid'ah gitu. Nah, sahabat Kompas TV, sholat Idul Fitri dan Idul Adha ini memang secara hukum sebenarnya memang ada khilafiyah di antara para ulama, tapi umumnya mereka mengakui bahwa sholat Idul Fitri dan Idul Adha ini adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dikuatkan. Nah, sunnah yang sangat dikuatkan ini maksudnya adalah kalaulah seandainya ada orang yang malas gitu ya untuk mengerjakan dua sholat ini, maka orang yang malas ini tetap harus disemangati supaya dia sholat gitu kan, karena ini sudah hampir mendekati sebuah kewajiban. Walaupun bagi orang yang tidak sholat secara sengaja pun sebenarnya dia tidak berdosa. Jadi permasalahan ini adalah permasalahan yang cukup longgar gitu kan. Nah, jadi balik lagi dalam suasana COVID-19 ini khususnya ya, saat dimana hingga saat ini wallahu a'lam bishawab, hingga saat ini kita dengar bahwa belum ada misalnya pernyataan dari pemerintah maupun dari para ulama misalnya untuk membolehkan kita melaksanakan Idul Fitri berjamaah secara besar-besaran baik di masjid maupun di lapangan. Justru yang kita dengar sekarang ini adalah himbauan untuk melaksanakan Idul Fitri itu di rumah masing-masing. Nah, kalaulah memang virus ini tidak hilang hingga nanti Lebaran tiba, ya pilihannya adalah kita harus berlapang dada dengan cara tetap melaksanakan sholat Idul Fitri di rumahnya masing-masing. Nah, tinggal lagi kalau memang dikerjakan sendiri-sendiri, maka tidak ada kesunahan untuk khutbah. Tapi kalau dikerjakan secara berjamaah, suami atau bapak jadi imam, istri dan beberapa orang anak misalnya menjadi makmum, maka tetap ada kesunahan untuk berkhutbah
tinggal lagi ya durasinya tidak harus lama, ya 5 sampai 10 menit itu sudah cukup. Dan yang paling penting adalah tetap berusaha melengkapi syarat dan rukun khutbahnya. Nah, syarat dan rukun khutbah itu sederhananya adalah disamakan dengan syarat dan rukun khutbah sholat Jumat. Dimulai dengan hamdalah, puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian ada sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian yang ketiga adalah ada wasiat. Ya, wasiat ini maksudnya isi wasiat kebaikan supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, nasihat-nasihat lainnya. Lalu kemudian yang keempat adalah kita duduk. Jadi sunnahnya memang tetap dalam mazhab Syafi'i duduk khutbah pertama, kemudian berdiri lagi di khutbah yang kelima, barulah yang kelima ini adalah ada doanya gitu kan. Ya mudah-mudahan bisa diselipkan doa supaya Indonesia secara khusus itu kembali normal suasananya dan kita semua bisa beraktivitas seperti dulu-dulu sebelum adanya